Hah? Ini laptop Polytron? Emangnya Polytron bisa bikin laptop bagus? Nah, awalnya saya juga mikir ini pasti laptop entry level biasa aja. Namanya Polytron Luxia Pro i5. Tapi, meskipun ini laptop pertamanya, feel-nya kayak brand global yang udah lama main di dunia ultrabook premium. Gak percaya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Jujur ya, awalnya saya agak underestimate waktu dengar nama Polytron masuk ke dunia laptop. Soalnya belum pernah ada laptopnya dan kita lebih kenal Polytron itu di dunia elektronik rumah tangga. Kayak TV, kulkas, atau speaker. Tapi pas saya mikir lagi, Polytron kan udah ada motor, malahan sekarang berani bikin mobil loh. Masa sih sekelas laptop aja yang bagus nggak bisa bikin? Tapi sebelum itu, kita coba runutin dulu ya. Sebelum saya puji-puji laptop ini. Pertama-tama, saya mau ajak kalian nih mikir dari sisi kebutuhan harian. Kamu banyak beraktivitas di Microsoft Office, Google Doc, meeting online, sampai edit-edit presentasi sambil buka browser yang banyak tabnya. Kalau dulu sih agak susah ya buat percayain kegiatan multitasking yang banyak dengan laptop entry level. Nah, Polytron Luxia Pro i5 ini udah bisa handle multitasking. Berkat apa? Jelas dari prosesornya, dia pakai Intel Core i5 1235U dengan 10 core dan 12 thread. Ngerti dong kenapa ini bisa mumpuni buat kerjaan sehari-hari? Karena nggak diimit-imit performanya seperti yang banyak dikasih di laptop harga 7 jutaan. Nggak berasa leletnya, buat buka banyak aplikasi bareng juga nggak ada masalah sama sekali. Dan Luxia Pro ini bikin semua kerjaan kamu jadi lebih baik. Jelas, karena value yang dikasih top. Anyway, ada dua varian lainnya, Polytron Luxia Pro i3 dan juga Ultra 5. Jadi pilihannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Peruntukannya juga cukup jelas sih. Ini buat kamu yang kepingin laptop serba bisa tapi nggak pingin ribet buat dibawa-bawa dan masih tetap keren. Karena desainnya tuh seriusan, mewah, nggak kalah sama laptop-laptop branded kebanyakan. Polytron Luxia Pro i5 dan Ultra 5 ini bener-bener ringan banget. Bahkan yang saya coba yaitu yang i5. Beratnya cuma di bawah 1 kg. Tepatnya 0,97 kg atau 970-an gram. Kamu beli minyak seliter ini aja masih lebih enteng laptop Polytron loh. Bagian bodinya pakai magnesium aluminium alloy. Nah, ini biasanya kita temuin material kayak gini di laptop premium sekelas ultrabook yang belasan juta itu. Saya suka sama desain yang cukup simple dengan ada tulisan Polytron di belakangnya. Tuh guys, lihat aja. Dan hintsnya juga ini kokoh. Polytron Luxia i5 ataupun Ultra 5 bisa kita buka dengan hanya satu jari aja. Terbukti kalau build quality-nya tuh nggak kaleng-kaleng. Udah deh, kalau bisa kayak gini sih udah bagus kualitasnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu tahu juga supaya nggak ekspektasi ketinggian. Walaupun bodi laptop ini ringan dan premium banget karena pakai magnesium aluminium alloy, keyboardnya masih terasa agak slow menurut saya ya. Feel ngetiknya sih masih enak untuk kerja harian. Tapi kalau kamu terbiasa ngetik di laptop kelas bisnis lainnya, sensasi tactile-nya akan terasa berbeda. Trackpad-nya juga lumayan responsif ya, dan udah menggunakan glass surface. Ini saya mau kasih tahu nih, supaya kalian nggak terlalu berekspektasi ketinggian. Anyway, Polytron Luxia Pro i5 ini punya layar WUXGA 1920x1200 pixel. Saya suka dia ngasih rasio 16:10. Ini enak buat baca dokumen yang panjang atau kerja pakai dua aplikasi dalam mode split screen. Warnanya masih terbilang oke, akurasi sRGB-nya sampai 98%. Buat ngedit tipis-tipis boleh lah, masih mumpuni kok. Klaimnya sih punya layar 250 hingga 300 nits. Pas saya tes, layarnya malah lebih terang, punya brightness-nya 400 nits. Nah, yang saya suka, ngecasnya pakai Type-C 65 watt. Jadi kamu bisa pakai charger smartphone yang support power delivery buat ngecas. Nggak perlu bawa charger gede-gede lagi. Jadi mau bawa laptop ini beserta chargernya juga masih di 1 kg lebih dikit aja. Intinya nggak berat lah ya. Urusan port lumayan baik nih Polytron. Di kanan ada Kensington lock, satu USB 2.0, satu USB 3.0, audio combo jack, dan privacy shutter untuk kamera. Di sisi satunya ada HDMI full size dan tersedia satu USB-C full function serta satu USB-C
Gen 3.2, dan Gen 1. Dan di keyboardnya ada tombol Copilot-nya juga nih. Tinggal klik aja, langsung tulisin deh apa yang kamu mau tanyain. Alah, laptop 7 jutaan paling ngadet dipakai ngegame. Siapa nih yang ngomong gitu? Ini laptop ternyata isinya lumayan ngebut juga cuy. RAM-nya udah 16 GB LPDDR5. Ini RAM cepet loh, hemat daya dan udah dual channel. Jadi kalau kamu tipe orang yang doyan kerja buka Chrome 20 tab sambil meeting Zoom, nyalain Spotify, edit PPT sambil belanja buka Shopee, laptop ini jelas masih kuat. SSD-nya ada dua varian, ada yang 256 GB dan yang lebih puas tentu di 512 GB. Tapi dua-duanya udah pakai PCIe Gen 3 dan kecepatan bacanya saya tes pakai Crystal Dismark dapat 3555 megabit per second buat baca dan 2939 megabit per second buat nulis. Untuk grafis dia pakai Intel Iris Xe Graphics, bukan dedicated GPU ya. Tapi buat saya kerja sih udah cukup banget nih. Saya tes performanya pakai Geekbench 6 dapat skor 2090 single core dan 8216 untuk multicore. Lanjut Cinebench R23 dapat 1535 single core dan 5520 untuk multicore. Dibilang ngebut sih nggak sengebut itu juga, tapi aman banget lah. PC Mark 10 dapetin nilainya 4926 poin. Saya sempat cobain edit video pendek 1080p pakai CapCut durasi 5 menit dan rendernya kelar cepet. Tapi yang paling bikin saya penasaran, bisa buat main game nggak sih nih? Jawabannya bisa, asal jangan ngarep settingan ultra ya. Saya coba Genshin Impact di settingan lowest dan 60 fps, rata-rata dapat 50 hingga 55 fps. Paling rendah nyentuh di 45 fps pas rame banget. Lumayan lah ya, nggak begitu ngadet pas lagi penat selesai kerja. Buat Valorant malah lebih mantep nih. Settingan low dapat 130 hingga 140 fps. Dan nggak drop di bawah 120 fps. Jadi kalau kamu mau push rank sambil ngafe, ya ini udah cukup ngangkat. Layarnya emang masih 60 Hz, tapi inputnya terbilang lumayan cepet. Nggak ada delay yang bikin kesel pas aiming. Dan terakhir, baterainya 55 Wh. Dari pengalaman saya bisa tembus 7 hingga 8 jam pemakaian normal. Alias kamu bisa kerja dari pagi sampai sore tanpa cari colokan. Dan karena udah pakai Type-C 65W, ngecasnya juga nggak perlu lama-lama. Paling enggak sama waktu dandan pacar kalian juga cepetan ngecas laptop ini. Sekarang kita ngomongin value. Dengan harga mulai 7 jutaan rupiah aja, kamu udah dapat spek yang cukup powerful. Desain tipis premium, layar bagus, dan good quality yang mantep. Tapi justru Polytron juga harus punya nilai ekstra lain yang mengingatkan value dari sebuah laptop. Apalagi persaingan laptop entry level banyak banget. Mungkin buat kamu yang suka show off atau terbiasa dengan brand internasional, nama Polytron mungkin belum sekeren itu buat di meja kerja kalian. Tapi buat saya pribadi, justru ini poin plusnya. Karena Polytron nunjukin kalau brand lokal juga bisa kasih build quality dan spek yang bersaing. Bahkan ngasih ADP 2 tahun. Yang brand luar pun seringkali nggak ngasih. Beneran kok ini, nggak salah dengar. Setiap pembeliannya kamu dapat garansi 2 tahun ditambah 2 tahun ADP, Accidental Damage Protection. Jadi kalau laptop kamu nih jatuh atau ketumpahan air, masih bisa diklaim. Jarang banget loh laptop di harga ini berani kasih jaminan kayak gitu. Dan buat pelajar atau mahasiswa, fitur ADP ini berasa kayak jaring pengamat banget. 2 tahun ADP ini mencangkup semuanya. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya. Maksimal penggantiannya hingga seharga laptop ini. Dan ini accidental ya, jadi bukan kelalaian konsumen, tapi lebih ke kalau terjadi kecelakaan. Kenapa sih saya bilang ini laptop yang worth it untuk dibeli? Polytron Luxia Pro i5 ini harganya cuma 7 jutaan rupiah aja. Bayangin aja kamu dapat laptop yang desainnya ringan banget, layarnya cukup oke, performanya mumpuni, dan dikasih garansi 2 tahun ADP lagi. Meskipun ini laptop lokal, tapi kualitasnya nggak main-main. Kamu bisa pre-order secara eksklusif di Blibli pada tanggal 5 hingga 15 Agustus 2025. Jangan sampai kelewatan ya. Oh ya, kamu juga bisa tukar tambah laptop lama kamu dengan laptop baru Polytron ini lewat Blibli. Lumayan tuh. Oke guys, demikian video mengenai laptop terbaru dari Polytron ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.